Imli sedang hamil dan akan segera melahirkan. Di malam itu, Imli sedang menulis lagu untuk bayinya, bahwa bayinya harus menjadi seperti ayahnya. Aryan datang dan tersenyum menatapnya. Dia berjalan ke Imli. Aryan berkata bahwa Imli adalah cintanya, tetapi dia telah menghancurkannya berulang kali. Dan sekarang Imli malah ingin bayi mereka menjadi sepertinya. Imli menghibur Aryan dan berkata bahwa Aryan selalu mendukungnya. Aryan berkata dia bersalah pada Imli. Imli adalah segalanya baginya. Aryan berjanji akan selalu hidup bersamanya, dan dia juga akan mati bersamanya. Imli tersenyum bahagia. Aryan bertanya mana ada ibu yang menulis surat untuk bayinya yang akan segera lahir. Imli menjawab dia pernah koma selama 9 bulan dan tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Aryan mulai mendekati Imli dan mereka mulai beromantisan. Aryan mencium Imli. Imli merasa bahagia. Mereka terus bermesraan. Tiba-tiba saja Imli mengalami sakit persalinan. Aryan menjadi panik. Imli mencoba menenangkan Aryan. Kemudian Aryan membawa Imli ke rumah sakit. Anu melihat Malini meminum obat. Anu merasa cemas. Dia mencoba merebut obat itu dari Malini. Malini memintanya untuk tenang karena dia tidak bunuh diri. Dia tidak akan melakukan kesalahan lagi. Setelah melakukan kesalahan dengan mencintai Aditya, dia hanya minum pil tidur karena dia ingin tidur nyenyak malam ini. Malini berkata besok adalah hari besar baginya. Anu merasa cemas. Imli, Aryan dan lainnya sudah sampai di rumah sakit. Aryan dan keluarga menunggu Imli melahirkan di luar. Dokter keluar dan memberitahu mereka bahwa Imli melahirkan bayi perempuan yang sangat cantik dan juga sehat. Aryan sangat senang sekaligus gugup. Kemudian mereka semua masuk dan melihat Imli dan bayinya. Aryan menggendong bayinya. Semua orang tersenyum menyambut bayi itu. Aryan membawa bayinya ke Imli. Aryan mencium Imli. Imli tersenyum bahagia. Chini memeluk Imli. Imli berkata padanya bahwa sekarang dia sudah punya adik perempuan. Chini bilang dia akan merawat adik perempuannya dengan baik. Aryan menyerahkan bayinya pada Narmada. Aryan dan Imli saling tersenyum. Setelah itu diadakan upacara penamaan bayi Imli. Narmada meminta Imli untuk melakukan arti. Imli berdoa kepada Dewi. Dia berharap putrinya memiliki nasib yang berbeda dengannya, di mana dia tidak mendapatkan kasih sayang seorang saudari. Dia berdoa agar putrinya mendapatkan kasih sayang dari saudarinya yaitu Chini. Sementara itu Malini bangun dan tersenyum licik. Anu bertanya kenapa dia tersenyum. Malini menjawab ini hari yang sangat penting. Anu berkata bahwa mereka akan meninggalkan India. Malini bilang dia setuju, tapi sebelum itu dia harus melakukan sesuatu yang besar dulu. Anu menjadi cemas. Imli berdoa pada Dewi untuk melindungi dua putri kesayangannya. Malini sampai di depan rumah Ratore. Dia membawa beberapa bom. Dia ingin melenyapkan Imli dan lainnya. Tiba-tiba api puja akan padam. Imli takut akan terjadi hal buruk. Aryan datang ke Imli. Aryan membawa Imli bersamanya untuk upacara pemberian nama putri mereka. Malini menyembunyikan bom di piring bunga dan menutupinya dengan kain. Dia masuk dengan menutupi wajahnya dengan selendang. Imli melihat seorang wanita mirip Malini yang menutupi wajahnya dan berjalan masuk. Dia cemas dan meminta Sundar untuk mengecek ke dalam apakah Malini datang. Malini berpikir kali ini dia membawa beberapa bom. Dia tidak akan membiarkan seorang pun hidup. Malini mulai memasang bom. Malini berpikir Imli dan keluarganya akan mati. Sundar menemukan Malini dan menariknya. Dia bertanya apa yang dia lakukan di sini. Namun ternyata wanita itu bukan Malini, melainkan orang lain. Malini lanjut memasang bom di beberapa tempat. Setelah itu Malini kembali ke depan dan berpikir bahwa dia akan menentukan takdir Imli. Sundar kembali dan memberitahu Imli bahwa dia tidak melihat Malini. Imli menjadi tenang. Aryan memberikan bayinya pada Chini karena Chini ingin menggendongnya. Seorang pria menabrak Malini sehingga remote bom terjatuh di lantai. Malini terkejut melihat timer bom menjadi aktif. Dia berkata dalam hati bahwa dia harus segera kabur.
Tiba-tiba saja bom meledak. Semua orang terkejut. Gedung terbakar. Para tamu panik dan berhamburan keluar. Semuanya berdesakan. Mereka menabrak Malini sehingga Malini terjatuh. Kakinya sakit karena terkilir. Dia tidak bisa bangkit. Aryan dan lainnya mencari Chini dan bayinya. Aryan mendesak keluarganya untuk keluar. Aryan dan Imli berpencar mencari Chini dan bayi mereka. Malini mencoba bangkit tetapi kakinya sangat sakit. Imli menemukan Chini dan bayinya di dekat kuil. Imli segera berlari menuju ke mereka. Malini melihatnya dan tidak senang. Tiba-tiba terjadi ledakan kedua. Api semakin besar. Imli melihat anak-anaknya baik-baik saja. Dia berterima kasih pada Dewi. Dia menghampiri anak-anak dan dia berteriak memanggil Aryan. Aryan datang dan membawa bayinya keluar. Sedangkan Chini bersama Imli. Imli dan Chini akan keluar. Namun di saat itu Imli melihat Malini di lantai. Malini menatap bom yang dia pasang di bawah meja dan berharap segera meledak. Imli menatap Malini dan melihat ada bom di bawah meja. Imli menyadari bahwa Malini lah yang memasang bom. Beberapa orang menabrak Imli dan membuat tangan Chini terlepas dari tangan Imli. Orang-orang berdesakan sehingga membuat Chini dan Imli terpisah. Imli panik dan mencari Chini di mana-mana. Chini tak sengaja menabrak Malini. Malini memohon padanya untuk menyelamatkannya karena dia adalah ibu kandungnya. Chini tidak mau membantu Malini. Dia berkata bahwa Malini bukanlah ibunya. Chini meninggalkan Malini. Tiba-tiba bom lainnya meledak. Ledakannya sangat besar. Chini menangis memanggil Imli. Seorang polisi datang dan membawa Chini keluar. Ledakan terakhir ini merobohkan pilar-pilar besar. Aryan dan Imli tertimpa pilar itu. Mereka mengalami luka yang sangat parah dan dipenuhi darah. Mereka tidak bisa bergerak. Aryan mencoba mengangkat pilar itu tetapi dia kelelahan. Begitu juga dengan Imli. Mereka pun mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain. Aryan berkata bahwa dia mencintai Imli. Imli menjawab bahwa dia juga mencintainya. Polisi datang dan berusaha mengangkat pilar, tetapi pilar itu sangat berat. Dia keluar untuk mencari bantuan. Sementara itu, Malini juga terluka sangat parah. Chini datang ke Malini. Malini mengambil kesempatan untuk mempengaruhi pikiran Chini. Dia berkata bahwa Imli tidak menyayanginya. Apalagi sekarang Imli sudah punya bayi. Imli mempermainkan perasaannya dan tidaklah sayang padanya. Imli hanya akan menyayangi bayinya. Narmada dan lainnya masuk ke dalam. Narmada menangis melihat kondisi Aryan dan juga Imli. Mereka mencoba mengangkat pilar tetapi tidak bisa. Aryan meminta pada keluarganya untuk menamai putrinya dengan nama Imli. Imli meminta mereka untuk tetap menyayangi Chini dan memberikan hak yang sama kepada Chini. Malini berkata bahwa Chini harus ingat dia adalah ibu kandungnya dan bukan Imli. Imli telah merebutnya. Malini meminta Chini untuk berjanji bahwa sekarang Chini harus merebut haknya sendiri. Chini terpengaruh omongan Malini dan dia berjanji pada Malini. Malini merasa puas dan dia pun meninggal dunia. Chini terkejut dan bersedih. Aryan dan Imli terus menyampaikan pesan-pesan untuk keluarganya. Tiba-tiba Aryan meninggal dunia. Narmada dan lainnya menangis. Imli mengingat kehidupannya di desa. Dia juga mengenang kebaikan keluarga Aryan padanya. Imli tersenyum bahagia dan dia pun meninggal dengan tenang. Narmada dan lainnya menangis setelah kehilangan Aryan dan juga Imli sekaligus. Inilah akhir dari kisah Imli. Namun serial ini belum tamat dan akan dilanjutkan dengan cerita anak Imli dan anak Malini. Serial melompat ke 10 tahun kemudian. Putri Imli dan Aryan yang bernama Imli hidup kesepian tanpa cinta ayah dan ibunya. Miti membawanya ke desa selama 10 tahun. Imli kecil kembali ke rumah Ratore setelah 10 tahun untuk melanjutkan sekolahnya. Arpita dan Sundar menyayangi Imli, tetapi Narmada tidak menyayangi Imli. Imli kecil sangat menyayangi Chini, sementara Chini tidak. Chini senang melihat Imli dibuli teman-temannya. 8 tahun kemudian, Imli kecil tumbuh menjadi seorang gadis yang mirip dengan ibunya. Chini tumbuh dengan diam-diam menyimpan rasa iri hati dan kebencian yang diajarkan Malini padanya. Imli selalu menganggap Chini sebagai saudarinya, namun Chini hanya berpura-pura.
Nantinya mereka berdua akan memperebutkan seorang pria yang bernama Atarvarana.